Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah untuk mengkaji sebuah risalah tentang 40 hadis seputar wanita. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas 3 hadis ya. Hadis yang pertama tentang pentingnya belajar ilmu agama bagi wanita. Jadi wanita penting untuk belajar ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk beribadah sama seperti pria. Sama-sama punya tanggung jawab untuk beribadah. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan ilmu. Karena ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan tidak mungkin seorang ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah kecuali kalau dia belajar ilmu agama. Disinilah penting bagi kita, baik pria maupun wanita, untuk belajar ilmu agama. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Walaupun tambahan wa muslimatin yang beredar dalam banyak kalangan itu tidak benar. Tambahan wa muslimatin tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Tapi maknanya benar. Secara makna benar. Karena wanita juga dituntut untuk belajar ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis yang pertama, di mana wanita-wanita sahabat Nabi SAW, mereka datang minta jadwal kajian kepada Nabi SAW. Menunjukkan semangat mereka. Begitu juga banyak para wanita di zaman Nabi SAW yang datang untuk bertanya. Sampai dibukukan oleh para ulama. Pertanyaan-pertanyaan wanita di zaman Nabi kepada Nabi. An-nisa'u tas'al wan nabiyyu yujib. Wanita bertanya, Nabi menjawab. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat untuk ngaji ilmu agama. Dan sebagaimana sebelumnya juga telah kita sampaikan, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, setidaknya memperhatikan 5 hal. Yang pertama adalah menata niat. Ya, luruskan niat kita, bersihkan hati kita dari noda-noda. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk bersemangat. Tidak boleh malas-malasan. Karena ilmu tidak diraih dengan malas, tetapi diraih dengan semangat dan cita-cita yang tinggi. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan menyerah. Ya, harus sabar, harus istiqamah, pantang menyerah. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa supaya Allah SWT menambahkan ilmu kepada kita. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Perbanyak doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan
thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya wa aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk sabar. Menuntut ilmu butuh kesabaran. Ya, sabar dalam menghadiri majelis ilmu, sabar dalam duduk di majelis ilmu, sabar dalam mendengarkan, mencatat, menghafal, semuanya butuh kesabaran. Oleh karenanya, Nabi Musa alaihi salam tatkala belajar kepada Khidir, beliau mengatakan, satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Kau akan mendapati aku orang yang sabar. Tidak mungkin kita dapat ilmu kalau kita tidak sabar. Dan yang kelima, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan adab. Memperhatikan adab. Bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Ya, kalau kita ingin ilmu, maka muliakan ilmu. Ya, muliakan ilmu. Man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Kemudian hadis yang kedua, kemarin juga telah kita bahas bagaimana pesan-pesan Nabi SAW kepada para wanita. Di mana sebelumnya Nabi SAW mewasiatkan kepada para wanita untuk gemar bersedekah. Karena kebanyakan penduduk neraka adalah dari golongan wanita. Dan sedekah adalah amalan yang bisa menangkis dan melindungi para wanita dari neraka. Kemudian Nabi SAW menjelaskan sebab kenapa wanita banyak yang terjerumus di dalam neraka. Ada dua. Yang pertama apa? Banyak melaknat, yakni banyak mencaci, banyak mencela, yakni lisannya tajam. Oleh karenanya hendaknya bagi para akhwat, para ummahat, terutama yang udah ngaji, hendaknya menjaga lisan. Jangan suka gosip, jangan suka ghibah, jangan suka namimah. Ya, aksaru khataya bani Adam fi lisanih. Kebanyakan dosa anak Adam adalah pada lisannya. Dan kita ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, bahwasanya pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ada seorang wanita, wahai Rasul, dia rajin sholat, bukan hanya sholat wajib saja, sholat sunnah juga, sholat malam. Dia rajin puasa, bukan hanya puasa Ramadan saja, puasa sunnah pun dia rajin. Dia juga rajin sedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Jadi ini penyebab faktor yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka, yaitu banyak melaknat, banyak mencela, banyak gosip. Yang kedua, watakfurnal ashir, mengingkari kebaikan suami. Mengingkari kebaikan suami. Suaminya telah berusaha, berbuat baik, bekerja, tetapi hanya karena satu kesalahan, dua kesalahan, dia melupakan kebaikan-kebaikan suami. Mengatakan suaminya enggak sayang selama ini. Padahal suaminya sudah berusaha berbuat baik kepadanya. Nah, oleh karenanya hendaknya para wanita terutama yang sudah punya suami, hendaknya bagi kita untuk menghormati suami kita. Karena suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada seorang wanita, unduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah bagaimana dirimu, bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Artinya, kalau seorang istri
taat kepada suami, menghormati suami, maka akan menjadikan sang istri masuk surga. Sebaliknya, jika sang istri ya membangkang kepada suami, tidak taat kepada suami, maka itu akan menjerumuskannya ke neraka, waliyadzubillah. Baik, di sana ada riwayat yang lain yang perlu kita tambahkan juga. Di antara penyebab wanita masuk neraka juga yang paling banyak adalah sering mengeluh. Dalam riwayat yang lain, wa tuksirna syaka. Kalian wahai para wanita banyak ngeluh. Ya, banyak ngeluh. Makanya ibu-ibu kalau lagi kumpul, nah biasanya curhatnya apa? Ngeluh. Ngeluh anaknya, ngeluh suaminya, ngeluh orang tuanya, ngeluh mertuanya, ngeluh tetangganya. Ya, nah, ngeluh karena nganter anaknya capek. Kata suaminya, ya udah, apa? Kita cari supir aja. Istrinya bilang, jangan, kemahalan, mendingan duitnya buat saya. Nah, ya, baik. Yang keempat, yang perlu diwaspadai oleh para wanita juga, yang banyak menyebabkan mereka masuk neraka adalah menunda kebaikan. Menunda kebaikan. Nanti aja, nanti aja. Ini sering juga. Sholat ditunda, bayar utang puasa ditunda, disuruh suaminya entar aja, ya. Nah, jadi para akhwat, para ummahat, ini 4 hal yang perlu diwaspadai oleh wanita yang paling banyak menyebabkan mereka masuk neraka. Yang pertama apa? Suka mencela. Yang kedua, mengingkari kebaikan suami. Yang ketiga, sering mengeluh. Dan yang keempat, menunda kebaikan. Menunda kebaikan. Ini 4 dosa yang paling banyak menyebabkan wanita ya masuk neraka. Baik. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang larangan wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita. Ya, karena Allah SWT sudah membedakan laki-laki pakaiannya, gayanya, postur tubuhnya, itu sudah dibedakan. Ya. Begitu juga wanita sudah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki dalam hal apa kemarin? Dalam hal yang merupakan ciri khas. Dalam hal yang merupakan ciri khas. Ciri khas laki-laki, misalkan punya jenggot. Maka perempuan gak boleh pakai jenggot. Makanya kalau ada tumbuh wanita berjenggot, wajib untuk dicukur. Wajib dicukur. Ya. Baik. Ciri khas wanita misalkan pakai kerudung, pakai cadar, nggak boleh laki-laki kemudian pakai kerudung atau pakai cadar karena itu ciri khasnya perempuan. Pakai apa? Kalung, gelang, anting-anting, ini khusus bagi wanita. Maka tidak boleh bagi laki-laki untuk menyerupainya. Adapun yang bukan ciri khas maka boleh. Seperti kemarin kita contohkan apa? Sandal jepit misalkan. Itu boleh dipakai laki, boleh dipakai perempuan. Karena itu bukan ciri khas. Jadi ada berapa keadaan? Ada 3. Hal-hal yang khusus bagi laki-laki, maka tidak boleh bagi wanita menyerupainya. Yang kedua, hal-hal yang khusus bagi perempuan, hal-hal yang khusus bagi perempuan, maka tidak boleh laki-laki menyerupainya. Yang ketiga, hal yang dilakukan oleh keduanya, bukan ciri khas laki, bukan ciri khas perempuan, maka boleh dilakukan oleh laki atau perempuan.
Baik, sekarang kita masuk kepada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat yaitu tentang sabar mengurusi anak perempuan. Ana Aisyata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsathu qalat. Dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai. Makanya pernah ditanyakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, "Man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kamu cintai? Jawab Nabi, Aisyah. Jawaban Nabi, Aisyah. Dan beliau karena istri Nabi dan semua istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang beriman. Maka kita menghormati, memuliakan ibunda Aisyah karena dia adalah ibu kita semuanya. Ya. Oleh karenanya celaka sebagian kelompok Syiah Rafidhah qabbahahumullah yang begitu membenci Aisyah, melaknat Aisyah, mengkafirkan Aisyah, bahkan memvonis Aisyah sebagai penduduk neraka. Ini adalah pemikiran yang keji, jahat, ya, dan kedustaan, ya, dan celaan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana orang yang sangat dia cintai, bagaimana istri Nabi dan ibunda orang-orang yang beriman dikafirkan, dilaknat, bahkan divonis neraka. Maka kita harus hati-hati dari pemikiran-pemikiran Syiah Rafidhah. Ya, bekali diri kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat sehingga ya terjaga dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, beliau pernah bercerita, Ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni. Ada seorang wanita yang datang kepadaku. Dia membawa kedua putrinya untuk meminta sesuatu padaku. Jadi ada seorang ibu bawa dua putrinya datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha yang juga merupakan rumahnya Nabi SAW, minta sesuatu karena dia fakir, miskin, dia butuh untuk makan, akhirnya datang kepada rumah Rasulullah SAW, datang kepada Aisyah. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Ya. Ternyata saat itu tidak ada di rumah saya selain sebutir kurma. Masya Allah ya, luar biasa. Ini rumah manusia terbaik, rumah Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata nggak ada makanan kecuali hanya sebutir kurma. Bandingkan ini dengan rumah-rumah kita. Bahkan sebagian di antara kita, Masya Allah, rumahnya kayak ya Indomaret. Ya, stoknya banyak. Tapi rumah Rasulullah SAW nggak ada stok kecuali hanya sebutir kurma. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan berbulan-bulan lamanya dapur kami tidak ya mengeluarkan asap. Artinya kami berbulan-bulan lamanya nggak pernah masak karena nggak ada yang dimasak. Ini kehidupan Rasulullah SAW. Padahal beliau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau adalah orang yang paling bahagia. Oleh karenanya, akhwat, ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Kebahagiaan yang hakiki bukan kebahagiaan harta, bukan banyaknya harta, tahta, wanita, tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah tatkala kita menghiasi hidup kita dengan iman, dengan amal saleh. Taib, fa'ataituha faqasammatha baina ibnataiha. Akhirnya sebutir kurma tadi yang ada di rumah Aisyah, aku berikan kepadanya. Ini juga menunjukkan hebatnya Aisyah. Walaupun ya rumahnya bersahaja, sederhana, gak ada apa-apanya, tapi beliau punya semangat yang tinggi untuk membantu orang lain, untuk bersedekah. Akhirnya walaupun hanya sebutir kurma diberikan kepada ya seorang ibu dengan dua putrinya tadi. Faqasamatha baina ibnataiha. Lalu sang ibu tersebut membagi sebutir kurma tadi menjadi dua untuk kedua putrinya. Jadi cuma ada satu kurma. Ya, tapi dia punya dua anak. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Sebutir kurma tadi dibelah jadi dua. Terus diberikan kepada kedua putrinya. Separuh untuk yang pertama, separuh untuk yang kedua. Terus ibunya nggak makan. Dan begitulah seorang ibu. Dia rela tidak makan demi anaknya. Dia rela kelaparan demi anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibu-ibu kita semuanya. Summa qamat fa kharajat. Kemudian sang ibu tadi keluar. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddatsuhu. Setelah keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Maka aku ceritakan ya, kisah tadi, peristiwa tadi, kejadian tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna." Barang siapa yang merawat, mengurus anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuannya akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Ini keutamaan bagi orang-orang yang diberi anak perempuan, lalu dia merawat anaknya dengan baik. Baik, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi yaitu apa? Kesederhanaan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhananya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika sang ibu tersebut datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ke rumah Aisyah, ternyata tidak ada makanan selain sebutir kurma. Maka ini pelajaran penting bagi kita, agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Hendaknya bagi kita untuk memahami bahwa dunia itu fana, dunia itu hina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dunia tak lebih dari sayap nyamuk. Nabi menggambarkan dunia tak lebih seperti bangkai kambing yang cacat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dunia seperti makanan yang kita makan. Innamat ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Sesungguhnya apa yang dimakan oleh anak Adam adalah permisalan dunia. Sekalipun dia membumbuinya, sekalipun dia menggaraminya, perhatikan, pikirkan, toh nanti akhirnya jadi apa? Seenak apapun makanan yang kita makan, toh nanti jadinya apa? Kotoran yang kita buang. Begitulah perumpamaan apa?
dunia, maka hendaknya bagi kita untuk tidak tergila-gila dengan dunia. Jadikan dunia hanya sekedar sebagai jembatan. Jembatan menuju akhirat. Yang namanya jembatan adalah tempat untuk penyeberangan, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah semangatnya Aisyah untuk bersedekah. Ya, untuk bersedekah. Walaupun tidak memiliki harta yang banyak, tapi itu tidak menghalangi Aisyah untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk membantu orang lain. Maka ini perlu kita contoh, terutama bagi para akhwat, para ummahat, hendaknya bagi kita untuk semangat untuk sedekah. Dan ini wasiat khusus Nabi SAW kepada para wanita. Setelah beliau menyampaikan bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah wanita, beliau kemudian menganjurkan kepada para wanita untuk sedekah. Karena sedekah adalah amalan yang paling dominan untuk melindungi seorang wanita dari neraka. Baik. Yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan berbuat baik kepada keutamaan berbuat baik atau mengurusi anak-anak perempuan. Di mana di dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan siapa yang mengurusi anak perempuan, merawat mereka dengan baik, sabar, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah mengabarkan, "Mani betulia min hadhil banat kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain." Barang siapa yang diberi anak perempuan lalu dia berbuat baik, merawat dengan baik, maka kelak di surga saya dan dia seperti ini, yaitu seperti jari tengah dan jari telunjuk, dekat di surga. Jadi kalau kita ingin menjadi pendamping Nabi di surga, bertetangga dengan Nabi di surga, bersanding dengan Nabi SAW di surga, salah satu caranya adalah sabar dalam mengurus anak perempuan. Karena ngurus anak perempuan lebih repot daripada anak laki-laki. Tanggung jawabnya lebih besar, terutama pada zaman kita sekarang dengan pergaulan yang begitu bebas. Anak-anak pergaulan bebas, banyak yang pacaran, bahkan banyak yang naudzubillah terjerumus di dalam perzinaan. Oleh karenanya tanggung jawab orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anak perempuan di zaman sekarang lebih berat daripada zaman dahulu. Zaman dahulu. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Lihat bagaimana seorang ibu tadi, dia mendapatkan sebutir kurma dari Aisyah, tetapi dia tidak memakan untuk dirinya, tetapi dia membelah kedua butir kurma tersebut dan memberikannya kepada anaknya, sedangkan dia sendiri nggak makan. Begitulah seorang ibu, dia berjuang, dia berkorban demi anaknya. Makanya sering seorang ibu ngomongnya udah makan padahal sebenarnya belum makan, supaya dimakan oleh anaknya. Oleh karenanya, karena ibu memiliki jasa yang besar, ibu memiliki kasih sayang yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih kepada seorang ibu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayk ilayyal masir.
Dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya kelemahan di atas kelemahan. Ya, hendaknya kalian bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan agar kita berbakti kepada orang tua, Allah ingatkan dengan dua hal. Ini dua motivasi yang perlu kita ingat supaya kita berbakti kepada orang tua. Apa itu? Ya, pertama Allah sebutkan jasa-jasa dan kebaikan orang tua. Di antaranya jasa seorang ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, ya, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena mereka memiliki jasa yang sangat besar, maka hendaknya bagi kita untuk membalas kebaikan mereka. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Ya, lupa akan jasa-jasa mereka. Yang kedua, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berbakti kepada orang tua adalah wa ilayyal masir. Kalian semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya. Menarik apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, bahwa ada seorang datang kepada Ibnu Umar seraya mengatakan, "Wahai Ibnu Umar, saya datang dari jauh ya untuk umrah. Saya tawaf, saya sa'i dengan menggendong ibu saya. Apakah saya telah membalas kebaikan dan jasa ibu saya?" Apa jawaban sahabat Ibnu Umar? La, belum. Sama sekali belum membalas jasa ibumu. Walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Ya. Jadi kasih sayang seorang ibu tiada duanya. Makanya hak seorang ibu bahkan lebih besar daripada hak orang seorang ayah. Pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Kata Nabi, ibumu. Disebutkan sebanyak 3 kali. Baru setelah itu, summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala thumma abu, kemudian ayahmu. Jadi ibu disebut 3 kali, ayah disebut sekali. Ya, kenapa demikian? Karena jasa seorang ibu lebih besar daripada ayah. Ya. Kemudian yang kedua juga, kenapa lebih ditekankan berbuat baik kepada seorang ibu? Karena biasanya anak lebih berani melawan ibu daripada kepada ayahnya. Ya, anak itu biasanya lebih berani kepada ibu daripada kepada ayah. Kalau kepada ayah nggak berani dia, ya, ngejak duel kalau sama ayah. Tapi kalau kepada ibu, karena dia ya memang ya penyayang, lembut, sehingga sebagian anak yang durhaka lebih berani durhaka kepada sang ibu daripada kepada sang ayah. Makanya lebih ditekankan berbakti kepada ibu daripada kepada ayah. Walaupun kita semuanya harus berbakti kepada keduanya. Ayah juga, ibu juga. Dua-duanya ya memiliki jasa yang sangat besar. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu anjuran untuk sabar dalam mendidik anak perempuan. Ya, makanya dalam hadis ini, man yali min hadhil banat, siapa yang merawat dengan penuh kesabaran, ya, karena ngurus anak perempuan butuh kesabaran, dan mendidik anak secara umum
butuh sabar. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 32, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah. Ini menunjukkan bahwa mendidik anak, mendidik istri butuh kesabaran. Ya, butuh sabar. Ya. Demikian juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 tentang masuk surga bersama keluarga ya. Ini ayat penting nih. Kalau kita ingin masuk surga sekeluarga, ya, apa kiat-kiatnya? Perhatikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya, surga Aden, mereka memasukinya. Demikian juga orang-orang yang saleh dari bapaknya, dari kakeknya, dari buyutnya. Wa azwajihim, dan pasangan mereka, istri mereka, suami mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak mereka, cucu mereka, cicit mereka. Artinya kita bisa nanti berkumpul dengan keluarga kalau kita sama-sama beriman dan sama-sama beramal saleh. Ya, bisa berkumpul dengan orang tua kita, kita bisa berkumpul dengan kakek kita, bisa berkumpul dengan anak kita, bisa berkumpul dengan istri kita, suami kita, kita bisa berkumpul dengan cucu kita. Dengan syarat apa? Ya, kalau kita beriman dan beramal saleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat mengucapkan salam kepada penduduk surga beserta keluarga mereka, seraya mengatakan kesejahteraan bagi kalian dengan sebab kesabaran kalian. Berarti kalau kita ingin masuk surga sekeluarga, salah satu kiat penting adalah dengan sabar. Kita harus sabar di dunia ini. Makanya kata sabar sering disebutkan di dalam Al-Quran. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Allah menyebut kata sabar di dalam Al-Quran 90 kali. 90 kali Allah sebut kata sabar di dalam Al-Quran. Saking pentingnya. Ya, dan sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat butuh sabar, mendidik keluarga butuh sabar, ya, menuntut ilmu butuh sabar. Demikian seterusnya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau kita sudah kecanduan, maka ini butuh sabar untuk melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kadang mungkin diuji kesehatannya, kadang mungkin diuji ya ekonominya. Maka kita harus sabar dalam menghadapi ujian. Dan inilah salah satu kunci utama hidup bahagia, yaitu sabar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar. Jadi ada 2 kunci bahagia yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Apa itu, Bu? Yang pertama, syukur. Ketika kita mendapatkan nikmat, jangan lupa untuk bersyukur. Ya, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan,
dan bersyukur dengan anggota badan. Jadi syukur itu ada 3. Syukur itu ada 3. Syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Ya. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi harta, kita gunakan harta kita di jalan Allah. Kalau kita diberi kesehatan, kita gunakan kesehatan kita di jalan Allah SWT untuk ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi SAW, kunci bahagia yang kedua adalah sabar. Baik sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah penting dari hadis yang mulia ini adalah nikmatnya memiliki anak perempuan. Jadi Masya Allah, di dalam agama Islam anak perempuan itu dimuliakan, bahkan menjadikannya sebagai anugerah, nikmat. Berbeda dengan dulu di masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu, mereka kalau punya anak perempuan marah, murka, bahkan ada yang mengubur hidup-hidup. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, diberi kabar bahwa anaknya perempuan, langsung murka, marah. Itu orang-orang jahiliyah. Tapi datang agama Islam, Allah hapus kemurkaan tersebut. Bahkan Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur ketika kita mendapatkan anak, baik pria maupun wanita. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, la taqrahul banat fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahazat. Jangan kalian benci anak perempuan. Karena anak perempuan itu, kata Nabi SAW, al-ghaliyat, berharga. Mu'nisat, menyenangkan. Al-mujahazat, yang dipersiapkan untuk segera nikah. Makanya kalau anak perempuan biasanya cepat nikahnya. Cepat nikahnya. Intinya kita nggak boleh benci dengan anak perempuan seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Hendaknya bagi kita bersyukur kepada Allah SWT. Dulu pernah diceritakan ada seorang punya anak perempuan 7 perempuan semuanya. Akhirnya suaminya mengatakan, kalau lahiran anak laki, yakni yang ke-8, kok perempuan laki, maka kamu saya ceraikan. Benar. Ternyata lahir anak ke-8 cewek lagi. Akhirnya pusing. Mau diceraikan. Kasihan, masih sayang. Gak diceraikan sudah kadung ngomong. Akhirnya dia pergi meninggalkan istrinya, meninggalkan rumahnya. Istrinya sedih, ditinggal. Apalagi pas lagi lahiran, ditinggal lagi. Tega amat gitu kan. Akhirnya dia melantunkan syair. Mali abil dzalfa ila ya'tina, wa huwa fil baitil ladhi yalina, yakrahu illam nalidil banina, wa innama nu'til ladhi u'tina. Kenapa Abu Dzalfa, yakni suaminya, dia tidak datang ke rumahku?
Padahal dia ada di desa sebelah sini. Ya, kabur. Taib. Dia benci karena aku nggak melahirkan anak laki-laki. Padahal kami para wanita, kami para istri hanya melahirkan yang Allah berikan kepada kami. Yakni mau anak laki, mau anak perempuan, itu tidak dalam kuasa sang istri, bukan dalam kuasa wewenang ya sang ibu. Yang menentukan ini anak laki, yang menentukan anak perempuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik juga, dulu ada seorang di zaman Imam Ahmad punya anak 7 perempuan semuanya. Sedih. Akhirnya datang kepada Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad menghiburnya. Ya, kata beliau, al-anbiya aba'ul banat. Para nabi saja anaknya rata-rata perempuan. Kenapa kamu sedih? Gak usah sedih. Ya, gak usah sedih. Nah, jadi ini kalau yang punya anak perempuan, bersyukur kepada Allah SWT. Bergembira. Ya, jangan sedih. Nah, selanjutnya, hadis yang ke-5. Sifat wanita idaman. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sakhar, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, kemarin kita sebutkan kalau nggak salah beberapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian sahabat ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, kemudian sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat Jabir bin Abdullah, dan kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Berapa itu berarti? 7 ya. 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Itu Abu Hurairah nomor 1. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu lebih dari 5.000. Makanya ya, kalau ada orang yang macam-macam sama Abu Hurairah, mencelah Abu Hurairah, menghina Abu Hurairah seperti orang-orang Syiah, ya, maka ketahuilah bahwa mereka sedang menghancurkan Islam. Kenapa demikian? Karena kalau Abu Hurairah sudah dicela, berarti 5.000 hadis lebih ya tertolak. Dan itu yang mereka inginkan. Ya, mereka tidak menginginkan untuk mencela pribadi Abu Hurairah saja, tapi mencela hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Nah, maka sekali lagi kita harus waspada, hati-hati dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang. Bentengi diri kita dengan akidah yang sahih sehingga selamat dari ya penyimpangan-penyimpangan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedahnya kalau kita belajar hadis. Salah satu faedah kita belajar hadis adalah kita akan semakin banyak bersolawat kepada Nabi. Setiap kali disebut nama Nabi, maka kita bersolawat. Nabi bersabda, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada saya sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan Nabi bersabda, inna min akrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum sholatan alayya. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Jadi kalau kita ingin menjadi pendamping Nabi di surga, bertetangga dengan Nabi di surga, maka perbanyak solawat kepada beliau. Jangan pelit-pelit, jangan bahil. Ya, setiap kali disebut nama Nabi, jangan lupa bersolawat. Al-bahilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut nama saya, tapi dia tidak bersolawat kepada saya. Termasuk juga
yang diingatkan oleh para ulama adalah menyingkat sholawat. Itu pelit itu. Biasanya shot, solam, SAW. Nah, itu namanya pelit itu. Ya, hendaknya bagi kita untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan pelit-pelit supaya kita menjadi pendamping Nabi di surga kelak. Dan ini keutamaan orang-orang yang belajar hadis. Oleh karenanya Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Syaraf Ashabil Hadis, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan keistimewaan orang-orang yang belajar hadis. Karena merekalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Ya, yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Maka jangan lupa kita yang udah ngaji untuk banyak bersolawat kepada Nabi. Ini sekaligus juga untuk menepis tuduhan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang menurut istilah mereka biasanya Wahabi, itu nggak suka solawat, nggak cinta Nabi, nggak mau bersolawat. Ya, dengan kita mempraktekkan solawat kepada Nabi SAW yang benar, maka isu itu, tuduhan itu hanya tuduhan yang dusta. Ya, bersolawat kepada Nabi itu ibadah. Dan ibadah seperti syarat-syarat yang lain harus apa? Ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kita tidak pernah mengingkari solawat. Mungkin mereka biasanya salah paham atau memang sengaja menuduh, yaitu ya yang kita ingkari sebenarnya bukan solawatnya. Yang kita ingkari adalah lafadznya atau tata caranya. Pernah diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi bahwa ada orang bersin di sampingnya sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar. Ada orang bersin. Akhirnya dia mengatakan, Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Mestinya kalau bersin cukup apa? Alhamdulillah saja. Ini nambahin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Untung nggak ada amma ba'du. Ya. Baik. Mendengar hal itu, maka Ibnu Umar mengatakan, saya juga bersalawat kepada Nabi. Tapi bukan dalam kondisi ini. Rasulullah cuma mengajarkan sampai pada Alhamdulillah saja. Ya, artinya kita bersalawat kepada Nabi, tapi salawat yang sesuai dengan ya tuntunan Rasulullah SAW. Baik. Nabi SAW bersabda, khairu nisa'in rakibnal ibila. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta, yaitu wanita Arab. Salihun nisa'i Quraisy, adalah wanita salihah dari kalangan Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigharih, yang paling penyayang kepada anak kecil. Wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadih, dan paling perhatian kepada suaminya. Ya, dalam perhatian kepada suaminya. Baik. Hadis ini adalah pujian Nabi SAW kepada wanita-wanita salihah dari suku Quraisy. Apa penyebabnya? Kenapa Nabi SAW memuji mereka? Karena dua sifat. Jadi kita walaupun bukan Quraisy, nggak tahu kita ini apa ini marganya nih? Ya, Jawa, Sunda. Ya, baik. Kita bisa masuk kalau kita memiliki kriteria. Jadi yang dipuji oleh Nabi ini adalah karena kriteria. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta, yaitu wanita-wanita salehah dari Quraisy. Apa penyebabnya? Apa kriterianya yang menyebabkan mereka dipuji oleh Nabi SAW? Ada dua. Yang pertama berkaitan dengan anak, yang kedua berkaitan tentang suami.
Ya. Yang berkaitan dengan anak, yang pertama, ahnahu ala waladin. Mereka itu adalah sangat penyayang sama anak. Jadi kalau kita pengen menjadi wanita salihah, sebaik-baik wanita seperti yang disebutkan oleh Nabi, maka hendaknya punya sifat apa? Penyayang. Ya, terutama ibu-ibu ya Bu ya, harus banyak sabar, sayang sama anak, lembut. Jangan galak. Ada buku yang ditulis, judulnya menarik itu ya. Ibu galak, kasihan anak. Nah, ibu galak, kasihan anak. Nah, artinya seorang ibu harus apa? Penyayang. Makanya Nabi SAW ketika menganjurkan kepada laki-laki sebelum menikah, ketika memilih kriteria istri, kata Nabi, tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita yang memiliki dua kriteria. Al-wadud, penyayang. Yang kedua, al-walud, yang subur, calon banyak anak. Karena kalau wanita galak itu nggak pantas. Kalau suami galak, tegas itu pantas. Kalau suami terlalu lembut itu juga kurang tegas, itu nggak bagus juga gitu. Tapi kalau perempuan galak, nah ini nggak pantas. Karena kriteria wanita itu memang adalah lembut. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk menyebarkan kelembutan di dalam rumah kita. Kalau pengen rumah tangganya bahagia, ya, sebarkan kelemah lembutan di dalam rumah tangga kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala fihimur rifq." Jika Allah menginginkan kebaikan kepada penduduk rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kelembutan di tengah-tengah mereka. Jadi kalau keluarga itu lemah lembut, penuh cinta, kasih sayang, ya, nggak marah-marahan, nggak temperamen, nggak galak, maka itu tanda kebahagiaan. Ya, tanda kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sifat yang kedua, ini kaitannya dengan suami. Wa ar'ahu ala zaujin. Dia betul-betul perhatian kepada suaminya. Fokus mengabdi kepada suaminya. Dia berusaha melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Menjaga kehormatan suaminya, mengatur keuangannya dengan baik, ya, taat kepada suaminya. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti." Kalau seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, farjinya, dan taat kepada suaminya, apa kata Nabi? Akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Ya, jadi dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana yang diinginkan. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, ketika ditanya, ayyun nisa'i khair, wahai Rasulullah, wanita yang paling baik itu bagaimana? Wanita yang paling baik itu bagaimana? Kita tentu pengen menjadi wanita yang terbaik. Ya, istri yang terbaik, ibu yang terbaik. Tapi bagaimana? Ya, kriterianya, kata Nabi, ya perhatikan ini, terutama untuk ibu-ibu, ya, kriteria wanita terbaik, kata Nabi, pertama, allati tasurruhu idza nadhar. Yang menyenangkan suami tatkala suami memandangnya. Enak dilihat. Maksudnya enak dilihat itu apa? Dia berdandan untuk
suaminya. Jadi dandannya istri itu untuk siapa? Suami. Maaf, sekarang banyak, mudah-mudahan bukan akhwat yang di sini ya. Banyak para wanita yang terbalik sekarang. Kalau lagi ada undangan walimah atau apa gitu, acara arisan dan sebagainya, Masya Allah. Ya, bersolek, berdandan. Tapi begitu sama suaminya, ya, ala kadarnya. Malah kadang-kadang masih bau sambel. Ya. Nah, itu jadi senangkan suami dengan penampilan kita, dandanan kita untuk suami, bukan untuk orang lain. Demikian juga dengan kalau suami datang, dia sambut dengan senyuman, dengan ramah. Itu menyenangkan suami. Jangan suka cemberut. Suami datang, cemberut. Malah dimarahin suaminya. Kemana aja sih, lama banget. Jangan. Ya, sambut dengan apa? Senyuman. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Watuti'uhu idza amar. Taat sama suami apabila suami memerintahkan. Taat sama suami apabila suami memerintahkan. Dengan catatan apa akhwat? Kalau perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karenanya, perintah suami terbagi menjadi 3. Perintah suami itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perintah suami yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Suami nyuruh istrinya sholat 5 waktu. Nyuruh istrinya puasa Ramadan. Nyuruh istrinya pakai jilbab. Wajib ditaati apa tidak? Wajib. Jangankan suaminya nyuruh. Nggak nyuruh saja, wajib. Nggak nyuruh saja udah wajib. Karena itu perintah Allah dan Rasul. Apalagi kalau suaminya yang nyuruh. Berarti perintahnya double. Udah perintah Allah, perintah Rasul, perintah suami lagi. Yang kedua, perintah suami yang bertentangan dengan syariat. Maka di sini tidak boleh untuk ditaati. Haram. Karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasul lebih utama, lebih prioritas daripada kepada siapapun. Termasuk kepada suami, bahkan kepada orang tua kita. Nabi SAW pernah mengatakan, La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Contoh misalkan, kalau suami nyuruh copot jilbab, nggak boleh ditaati. Nggak boleh ditaati. Kenapa? Karena bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Allah yang memerintahkan untuk berjilbab. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Itu perintah Allah SWT untuk berjilbab untuk wanita-wanita yang beriman. Kalau ada yang mengatakan jilbab nggak wajib, ini menyelisihi ijma, menyelisihi kesepakatan para ulama. Ya, pendapatnya tidak perlu untuk dilirik. Yang ketiga, perintah suami yang tidak ada perintahnya dalam Al-Quran dan hadis, tapi juga tidak ada larangannya. Jadi ada perintahnya enggak, tapi bukan maksiat juga. Contoh, suami nyuruh bikinin kopi. Ada dalilnya enggak, Bu? Ada, perintahnya nggak ada juga. Jika suami menyuruh kalian ya membikinkan kopi, maka taatilah. Nggak ada. Secara spesifik nggak ada. Tapi apakah itu maksiat? Apakah kopi maksiat? Enggak, boleh. Ya, maka di sini wajib untuk ditaati. Wajib untuk ditaati. Karena itu bukan maksiat. Jadi patokannya selama itu bukan maksiat, maka wajib untuk ditaati. Ya. Tapi kalau maksiat maka tidak boleh untuk
ditaati. Karena hak seorang suami sangat besar. Bahkan hak suami itu dengan kesepakatan para ulama mengalahkan hak orang tua. Ya, ini perlu diingat baik-baik. Seorang wanita itu kalau dia belum nikah, hak yang paling besar hak orang tua. Tapi kalau dia sudah menikah, hak yang paling besar adalah hak suaminya. Hak suaminya yang paling besar. Hak suami sangat besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan saya boleh nyuruh orang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan istri sujud kepada suami. Nabi juga pernah bersabda, "Haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqah." Hak seorang suami terhadap istri, andaikan suami punya luka, borok yang bernanah, berdarah, terus dijilat, diisap oleh istrinya, istri belum menunaikan hak suaminya. Ya, tapi ini cuma seandainya lah ya, jangan diisap beneran. Ya, cuma seandainya, menunjukkan betapa besarnya haknya suami. Ya, dan kayaknya sih nggak ada yang mau juga. Jadi kriteria yang kedua tadi apa? Taat. Kemudian wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dia tidak menyelisihi suaminya. Yakni dia itu nurut sama suaminya. Nurut, nggak ngeyel, bantah. Nah ini, ojak berantem terus. Ya, artinya dia selalu berusaha untuk nurut kepada suaminya. Selama perintah suami bukan dalam hal yang maksiat. Itu catatan pentingnya. Ya, hendaknya bagi kita untuk berusaha memenuhi ya keinginan sang suami kita. Baik. Selanjutnya, para akhwat, hadis yang ke-6, dahsyatnya fitnah wanita. An Usamata ibni Zaidin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwa fitnah, godaan, ujian terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Ujian terbesar, cobaan terbesar, fitnah terbesar bagi kaum laki-laki itu adalah wanita. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Dunia itu kata Nabi manis, hijau. Dan Allah SWT memberikannya kepada kalian agar Allah tahu bagaimana sikap kalian. Apakah kalian terfitnah atau tidak. Kemudian Nabi mengatakan, "Wattaqud dunya wattakun nisa fa inna awwala fitnatin fi bani Israel kanat fin nisa." Takutlah kalian dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Wanita itu termasuk dunia apa tidak? Termasuk. Tapi disebutkan secara khusus. Setelah menyebutkan dunia secara umum, disebut wanita secara khusus. Karena dahsyatnya fitnah wanita. Lalu kata Nabi, sesungguhnya fitnah yang pertama kali di Bani Israel adalah fitnah wanita. Ini fitnah pertama pada Bani Israel. Bahkan ya para akhwat, saking dahsyatnya fitnah wanita, di dalam Al-Quran, fitnah wanita itu dikatakan oleh Allah lebih dahsyat daripada fitnah setan. Ngeri ya? Ya,
surat An-Nisa ayat 76, Allah mengatakan tentang tipu daya setan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu apa? Lemah. Allah yang bilang loh ya. Nanti ngamuk lagi sama saya. Ya, ini Allah SWT yang bilang. Tipu daya setan itu lemah. Tapi perhatikan dalam surat Yusuf ayat 28. Allah mengatakan, inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian wahai wanita itu sangatlah dahsyat. Jadi tipu daya setan, kata Allah apa? Lemah. Tapi tipu daya wanita sangat dahsyat. Kenapa? Fitnah wanita lebih dahsyat daripada fitnah setan? Karena kalau setan semua orang benci. Serem gitu kan. Tapi kalau wanita, banyak laki-laki yang tergoda. Banyak laki-laki yang tergoda. Kalau setan itu sudah dari awal denger setan gitu aja udah apa? Udah serem udah, kabur. Tapi coba kalau laki-laki, ya digoda dengan perempuan, udah langsung tergoda. Hanya lemahnya laki-laki itu pada wanita. Lemahnya laki-laki itu adalah pada wanita. Menarik, ini juga renungan dari Al-Quran ya. Coba perhatikan baik-baik. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 38. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang pencuri, hukuman pencuri, Allah mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah telapak tangannya. Di situ didahulukan yang laki apa yang perempuan? Was-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Yang didahulukan laki-laki. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 2. Bandingkan dengan surat An-Nur ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin min mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki sambutlah 100 kali. Yakni yang belum nikah. Dalam ayat perzinaan yang didahulukan laki apa perempuan? Perempuan. Itu hebatnya Al-Quran ya. Kalau ayat pencurian yang didahulukan laki-laki. Tapi ayat perzinaan yang didahulukan perempuan. Kenapa? Kenapa kalau mencuri kok yang didahulukan laki-laki? Tapi dalam ayat perzinaan yang didahulukan perempuan. Karena kata para ulama, kalau mencuri itu yang paling banyak mencuri adalah laki-laki. Lihat itu maling-maling itu paling banyak, yang paling banyak adalah laki-laki. Karena mencuri itu butuh keberanian, mental, perlu kecepatan. Kalau ketahuan kan harus kabur, lari cepat itu. Ya, sebelum dihakimi masa. Tapi kalau perempuan ada apa enggak yang mencuri? Ada, tapi jarang. Yang paling banyak, paling mencuri hati laki-laki. Nah, itu yang paling banyak. Tapi ketika ayat perzinaan yang didahulukan perempuan. Kenapa? Karena penggoda pertama biasanya adalah perempuan. Dengan dandanannya, dengan pakaiannya. Ya, makanya yang didahulukan adalah perempuan. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan, aku tidak meninggalkan ujian yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada ujian wanita. Dan ini para akhwat, wanita di sini ini mencakup yang halal dan mencakup yang haram. Maksudnya bagaimana? Istri itu juga fitnah loh. Istri itu juga bisa menjadi fitnah. Kalau perempuan yang tidak halal itu jelas. Itu godaan, ujian. Makanya di mana-mana yang dipajang sebagai iklan rata-rata adalah perempuan. Jarang kita dapati
iklan-iklan misalkan di TV, ya, laki-laki, apalagi misalkan jenggotan, nggak laku kayaknya. Tapi kalau perempuan, di mana-mana. Itu pun dicari yang cantik, ya, yang bening, untuk menggoda. Baik. Kalau istri yang halal itu juga bisa menjadi fitnah bagi suaminya. Perhatikan dalam surat At-Taghabun. Ya, surat At-Taghabun ayat 15 Allah SWT mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian, begitu juga istri, ya, itu adalah fitnah, ujian. Karena ujian itu adalah segala hal yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri juga fitnah. Kalau dia melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjerumuskan kita kepada dosa. Betapa banyak suami terjerumus ke dalam dosa gara-gara istrinya. Istrinya bilang, "Mas, saya nggak mau tahu ya. Ya, kita tanggungannya udah banyak. Pokoknya harus dapat duit. Entah bagaimana caranya." Nah, entah bagaimana caranya ini yang repot. Dia sudah cari yang halal, repot, nggak dapat. Akhirnya apa yang dia lakukan? Nah, maling, rampok, begal, nipu, apapun dia lakukan. Karena apa? Karena gara-gara istrinya tadi. Dia takut pulang kalau belum punya uang. Nah, ini berarti istrinya fitnah apa tidak? Fitnah. Karena dengan sebab istrinya, sang suami terjerumus kepada dosa. Ya, sering juga kadang-kadang begini. Ya, anaknya sakit. Udah dibawa ke dokter, udah dibawa kemana-mana. Ya, nggak kunjung sembuh. Apa kata istrinya? Ayo kita bawa ke Mbah Dukun. Siapa tahu berhasil. Namanya juga usaha. Namanya juga usaha. Terus sebagian suami kadang-kadang manggut-manggut aja sama istrinya. Akhirnya karena usulan istri, ya, sang suami pun terjerumus di dalam dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi istri bisa menjadi fitnah yang bisa menjerumuskan laki-laki kepada maksiat, dosa, dan menghalangi dia, melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Munafikun ayat 9, wa ingatkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian, termasuk juga istri-istri kalian, ya, melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diperhatikan juga bahwa fitnah laki-laki, ya, tergodanya laki-laki kepada wanita itu nggak ada batasan usia. Nggak ada batasan usia. Jadi jangan meremehkan. Ini kalau sudah sekian, udah nggak ada nafsu sama wanita. Siapa bilang? Ya, sekarang banyak yang udah tua, tapi ya masih kayak anak muda. Nggak yang laki, nggak yang perempuan. Ya, banyak sekarang nenek-nenek gayanya gaya ABG. Ya, banyak juga laki-laki yang udah tua, udah ubanan, tapi tidak lupa akan uban, tidak, ya, ingat akan usianya. Makanya fitnah itu tidak melihat kepada usia. Likulli saqitatin laqitah. Setiap ada yang jatuh, pasti ada yang memungutnya. Ya, ada yang memungutnya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, padahal umur beliau waktu itu sudah 70-an. Dia pernah mengatakan, saya yang sudah berumur 70 ini, hal yang paling saya khawatirkan adalah fitnah wanita.
itu seorang ulama gitu ya, dengan usia yang sudah sepuh. Jadi kita harus tetap apa? Waspada, harus tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, yang laki maupun yang perempuan, yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, yang sudah lanjut usia atau yang masih muda, hendaknya bagi kita semuanya untuk takut akan fitnah, dari fitnah-fitnah dunia. Dan sebagai faedah, fitnah dunia yang paling dahsyat itu 3. Fitnah dunia yang paling dahsyat itu 3. Yang pertama adalah fitnah wanita. Tadi sudah kita sampaikan. Fitnah wanita itu fitnah paling dahsyat. Yang kedua, akhwat, fitnah yang paling dahsyat juga fitnah harta. Fitnah harta. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Kata Nabi SAW, setiap umat itu memiliki fitnah dan fitnah umatku adalah fitnah harta. Banyak orang tengkar, kelahi, bahkan bunuh-bunuhan karena rebutan harta. Yang ketiga, fitnah tahta, jabatan. Betapa banyak orang berambisi kepada jabatan, menghalalkan segala cara. Kedukun, ya, janji-janji palsu, sogok, dan atau orang bilang apa? Serangan fajar. Nah, hati-hati itu. Apalagi ini sudah mendekati sudah masuk tahun politik. Ya. Sogok, suap. La'anallahu rasya wal murtasy, Allah melaknat yang menyuap dan yang disuap. Ya, nggak boleh. Dan jangan tertipu dengan ucapan sebagian orang mengatakan ambil uangnya, coblos sesuai keinginan kita. Itu nggak benar juga. Ketika kita ngambil itu berarti kita disuap. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Taib. Jadi fitnah yang ketiga adalah apa? Tahta. Nabi SAW mengatakan, madhi'bani ja'i'ani ursila ila ghonamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah 2 serigala yang kelaparan kemudian dilepas kepada domba lebih berbahaya bagi agama seseorang daripada rakusnya manusia kepada harta dan tahta. Harta dan tahta. Jadi bayangkan ada 2 serigala, kelaparan lagi. Ini 1 aja sudah bahaya. Apalagi kalau 2, apalagi kalau kelaparan. Ternyata ada yang lebih mengerikan daripada itu. Apa itu? Tatkala manusia rakus kepada harta dan tahta. Ini lebih berbahaya daripada ya rakusnya ya serigala kepada domba. Ada yang menambahi. Fitnahnya tadi berapa? 3. Fitnah wanita, fitnah harta, fitnah tahta. Ada lagi yang nambahin fitnah kuota. Nah, ini juga fitnah zaman sekarang nih. Fitnah kuota, fitnah media sosial. Betapa banyak orang ya terjerumus di dalam dosa karena media sosial. Bahkan banyak ya, mohon maaf, perselingkuhan itu karena media sosial. Betapa banyak amburadul rumah tangga gara-gara media sosial. Betapa banyak perceraian gara-gara ya media sosial. Ya, ini juga bisa dimasukkan fitnah dunia paling dahsyat ini. Ya, zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Nah, tapi yang terakhir, hadis yang ke-7. An Uqbata ibni Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum ad-dukhula 'alan nisa. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Waspadalah kalian masuk kepada wanita, yakni waspadalah kalian wahai laki-laki
masuk kepada wanita, ya, ke rumah wanita yang nggak ada mahramnya, apalagi janda nggak ada mahramnya, ya, hati-hati. Sehingga kalian bersepi-sepi dengan mereka, fitnah. Faqala rajulun minal ansar, lalu seorang laki-laki dari Ansar. Ini kalau istilah ilmu hadis namanya mubham. Ya, biar dikit-dikit belajar ilmu hadis ya. Mubham. Apa itu mubham? Mubham adalah bila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Bila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Seperti di sini, seorang sahabat Ansor. Siapa namanya? Enggak disebutkan. Maka itu namanya mubham. Taib. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aital hamwa. Bagaimana kalau ipar, wahai Rasulullah? Qala alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Taib. Hadis ini memberikan kepada kita faedah penting, yaitu apa? Tidak boleh bagi laki-laki untuk masuk kepada perempuan. Ya, tatkala perempuan tersebut sendirian, ya, kemudian kita masuk ke rumahnya, nggak boleh. Sehingga bersepi-sepi dengannya, nggak boleh. Disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisuha syaitan. Tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan perempuan yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiganya adalah setan. Kecuali yang ketiganya adalah setan. Apa maksudnya kecuali yang ketiganya adalah setan? Kalau laki sama perempuan sudah bersepi-sepi, maka setan akan menggoda, setan akan menjerumuskan keduanya menuju perbuatan zina. Hanya sering terjadi awalnya cuma pacaran, nyari tempat sepi, lama-kelamaan ya terjadi perzinahan. Jadi setan itu pintar menjerumuskan kita sedikit demi sedikit. Awalnya cuma chattingan, awalnya gayanya salah sambung, salah sambung. Awalnya nasihat, ya, afwan ukhti, oh masya Allah bahasanya. Ini hati-hati, banyak buaya darat sekarang, ya. Nah, lama kelamaan kemudian minta kirim foto, minta kirim alamat, setelah itu ketemuan dan seterusnya. Hati-hati, ya. Jadi setan itu licik. Dia akan menjerumuskan kita kepada perzinaan sedikit demi sedikit. Makanya Islam dalam masalah ini sangat ketat. Ya, sangat ketat. Dan kaidah yang harus kita fahami, inna waha idha harrama syai'an harrama wasailah. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga segala sarananya. Allah haramkan pembunuhan, maka segala sarana yang menjerumuskan kepada pembunuhan dilarang. Makanya kita nggak boleh menodongkan senjata walaupun cuma guyonan, ngeprank tuh nggak boleh. Karena itu sarana. Minum khamr dilarang, maka sarana yang menuju minum khamr nggak boleh. Makanya kita nggak boleh minum khamr walaupun cuma nyicipi. Nyicipi nggak boleh. Kenapa? Karena itu sarana. Kalau diperbolehkan nyicipi, lama kelamaan nanti segelas, sebotol, dan seterusnya. Begitu juga dengan perzinahan. Tatkala Allah mengharamkan perzinahan, maka segala sarana yang mengantarkan kepada perzinahan ditutup rapat-rapat. Termasuk yaitu tadi, yaitu kita dilarang apa? Masuk kepada wanita, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya. Taib. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah. Hendaknya bagi kita untuk mewaspadai yang bukan mahram walaupun dia kerabat. Walaupun dia kerabat. Contohnya di situ alhamu. Alhamu itu apa? Ipar. Ya, atau apa
anaknya paman, sepupu, bukan mahram ya, bukan mahram. Maka itu nggak boleh. Berdua-duaan dengan yang bukan mahram nggak boleh. Dan ini kata Nabi SAW adalah kematian, membinasakan. Lebih parah. Kenapa lebih parah, akhwat? Karena orang kalau misalkan, kalau ada berdua-duaan dengan laki-laki asing, itu orang sudah langsung curiga. Orang langsung curiga. Tapi kalau misalkan dengan ipar, dengan sepupu, siapa yang curiga? Toh dia adalah kerabatnya. Ya. Nah, maka hendaknya bagi kita untuk waspada dari segala hal. Bahkan walaupun dengan mahram, tapi kalau sudah ada tanda-tanda menuju fitnah, maka tidak boleh. Sudah ada tanda-tanda fitnah, maka tidak boleh. Hukum asalnya boleh ya, jabat tangan atau berdua-duaan dengan yang mahram itu boleh. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda, misalkan nafsu, syahwat, maka tidak boleh. Misalkan ya, contohnya misalkan mertua mahram atau tidak? Mahram. Tapi kalau misalkan ada tanda-tanda nafsu, syahwat yang menjurus kepada fitnah, ada yang nggak beres, maka nggak boleh. Ya, karena segala hal yang mengantarkan kepada fitnah harus ditutup rapat. Demikian ikhwan wa akhwat yang bisa kita bahas ya. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Bagaimana hukum wanita yang melakukan safar tanpa mahram dengan alasan di jalannya aman dan sudah kenal dengan daerahnya? Jazakumullah khair. Insyaallah nanti ada pembahasannya yang intinya tidak boleh bagi wanita safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram. Ada hadisnya. Nabi yang mengatakan, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Ya, tidak halal berarti hukumnya haram. Ya, kecuali kalau dengan mahramnya. Kalau dengan mahramnya ya tidak mengapa. Semua ini demi kebaikan para wanita. Dulu pernah diceritakan ada seorang wanita ya safar dengan tanpa mahram, naik pesawat dengan alasan aman, nanti diantar oleh mahram, dijemput di bandara oleh mahram. Tapi ternyata ada kejadian di pesawat. Ya, ke bandara yang bukan tujuannya. Kemudian terjadilah pelecehan terhadapnya. Ya, maka Islam adalah agama yang sangat menghormati wanita. Ketika dia melarang safar tanpa mahram, itu adalah untuk melindungi dan menjaga kehormatan wanita. Kecuali kalau bukan safar ya, kalau jaraknya bukan safar, maka nggak apa-apa nggak pakai mahram. Ke pasar, ya nggak harus dengan mahram. Ke warung mau belanja misalkan, atau ke masjid taklim, ya yang itu tidak sampai pada jarak safar, maka tidak perlu untuk mahram, tidak mengapa. Yang dilarang di sini adalah kalau jaraknya jarak safar. Ustaz mau bertanya, apakah tulisan di status WA yang menyindir dan menyakiti hati orang lain, apakah sama dosanya dengan lisan? Ya. Karena sekarang tulisan itu lisan kedua. Ya, kata para ulama, tulisan itu adalah lisan kedua. Maka kalau itu menyakiti perasaan orang lain, ya sama saja. Nggak boleh. Baik itu dengan lisan maupun dengan tangan.
Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim itu adalah tatkala orang-orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Gangguan lisan dan tangannya. Jadi kita harus hati-hati lisan kita, demikian juga tulisan. Ya, jangan dikit-dikit ngeluh, ngaduh, bikin status, berantem sama suami, bikin status. Nah, dibaca sama orang yang nggak bagus. Ya, nggak bagus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga, panitia dan para peserta kajian serta kaum muslimin senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin. Izin bertanya, apakah ibu tiri memiliki keutamaan dalam Islam? Ya, dia adalah ibu juga, tapi tentu kedudukannya tidak sama seperti ibu kandung. Ibu tiri tidak sama seperti ibu kandung. Tapi hendaknya bagi kita untuk juga menghormatinya. Kita sesama muslim saja harus menghormati. Apabila lagi dia adalah istri dari ayah kita. Maka hendaknya bagi kita untuk berupaya. Ya, bagaimana kita menghormatinya, menjalin komunikasi yang baik dengannya. Ya, jangan gara-gara ayah kita misalkan memiliki istri yang baru, ibu tiri misalkan, kemudian kita ngambek sama bapak kita atau putus hubungan dengannya. Ini termasuk kesalahan. Ya, termasuk kesalahan. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ya, orang yang memutus silaturahmi. Maka jangan putus silaturahmi dengan orang tua karena sebab-sebab yang tidak syar'i. Ya, karena sebab-sebab yang tidak syar'i. Hormati ibu kita walaupun itu ibu tiri, sekalipun tentu tetap saya katakan kedudukan ibu tiri tidak sama seperti ibu kandung. Nah, yang terakhir, bagaimana cara bersyukur terhadap kebaikan suami? Syukur kepada Allah SWT tadi sudah kita sebutkan, ada berapa? Ada 3. Pertama adalah dengan hati. Yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah saja. Jadi kita punya suami itu nikmat dari Allah. Bukan karena kehebatan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga adalah dengan perbuatan. Yaitu kita menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita punya suami, jadikan itu ladang pahala. Yaitu dengan berbakti kepada suami kita, taat kepada suami kita, ya, memperlakukan suami kita dengan baik. Ya, semua itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala menjadikan suami kita semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan dia sebagai ladang pahala. Ingat, seorang istri tatkala taat kepada suami, tatkala dia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, itu adalah ladang pahalanya. Itu adalah ibadahnya. Nah, baik, sekarang giliran saya yang nanya. Ada mic-nya di situ? Udah ada? Ibu, pertanyaan pertama. Tadi kita sebutkan 4 hal yang harus diwaspadai wanita. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama. Yang pertama, banyak mengeluh. Yang pertama apa? Banyak mengeluh. Banyak mengeluh, ya.
atau tidak bersyukur. Yang kedua banyak mencela Banyak mencela. atau lidahnya tajam. Yang ketiga? Yang ketiga mengingkari kebaikan suami. Mengingkari kebaikan suami. Yang keempat? Yang keempat menunda kebaikan seperti mengakhirkan sholat, ya, menunda sedekah kebaikan. dan lain-lain. Nah, Taib. Barakallahu fiik. Taib, berikutnya nanti tak kumpulkan aja ya hadiahnya. Tadi saya sampaikan sebuah hadis. Kriteria wanita yang baik. Kriteria wanita yang baik. Apa kriteria wanita yang baik? Bismillah. Kriteria wanita terbaik, satu yang menyenangkan suami tatkala suami memandangnya. Dua, taat kepada suami apabila suami memerintahkan dengan catatan tidak melanggar syariat. Ya. Yang ketiga? Tidak menyelisihi suami. Nah, tidak membangkang kepada suami, ngeyel sama suami, ngebantah suami. Taib. Taib. Yang ketiga, perintah suami ada 3. Ya, siapa yang bisa? Yang pertama perintah suami yang sesuai dengan syariat Islam itu wajib ditaati seperti sholat, puasa, menutup aurat dan lain-lain. Yang kedua yang bertentangan dengan syariat Islam seperti misalkan disuruh membuka aurat di depan umum dan lain-lain itu tidak boleh ditaati. Yang ketiga itu yang mubah itu tidak ada larangannya ataupun tidak ada perintahnya di dalam syariat. Itu wajib ditaati. Wajib ditaati juga. Jadi kalau suaminya nyuruh anti bikinin kopi, wajib ya? Iya. Nah, wajib ya. Suruh micetin berarti wajib. Nah, baik. Yang berikutnya, tadi sudah 3 ya berarti ya? Baik. Yang berikutnya, dalam Al-Quran, ketika Allah SWT membahas tentang hukuman pencuri yang didahulukan laki-laki. Adapun ketika menyebutkan hukuman bagi pezina yang didahulukan perempuan. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang pertama, kenapa disebutkannya yang pencuri, tentang pencurian itu laki-laki? Karena kalau yang mencuri itu biasanya kebanyakan dari kaum laki-laki. Ya, yang paling banyak. Kenapa yang paling banyak laki-laki? Karena apa ya? Lebih kuat karena lebih kuat mentalnya, lebih berani untuk mencuri. Lebih dan larinya lebih cepat ya. Kalau yang tentang zina, kenapa yang disebutkannya dulu perempuan? Karena biasanya kalau yang perzina itu yang duluan jadi penggodanya itu biasanya dari wanitanya, bukan? Ya, dengan dandanannya, dengan pakaiannya. Nah, ya, taib. Berikutnya masih ada. Tadi Rasulullah SAW tadi kita sebutkan fitnah dunia yang paling dahsyat ada 4 ya. Nah, apa aja? Yang pertama wanita, yang Fitnah kedua wanita. harta, yang ketiga jabatan, dan yang keempat fitnah sosial media. Sosial media, ya. Fitnah kuota ya. Ya. Taib. Taib, yang terakhir. Yang terakhir. Kenapa dilarang berdua-duaan dengan ipar itu lebih berbahaya daripada dengan orang jauh, orang asing?
Bismillah. Ya, Karena kalau dengan orang asing, orang lain tetangga kita akan langsung curiga. langsung curiga. Tapi Sementara kalau dengan kerabat tidak dicurigai. nggak ada kecurigaan ya. Karena mereka menganggap, wah itu kerabatnya sendiri. Bahkan banyak orang menganggap ipar itu mahram ya. Disangkanya kayak mahram aja, sepupu kayak mahram. Padahal bukan mahram. Ipar itu bukan mahram. Ya, bukan mahram. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.